Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin. Di hari ini kita bisa berjumpa bersama kembali untuk bersama-sama bertolabul ilmi, menuntut ilmu agar apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan selalu bernilai sebuah keikhlasan dari diri kita untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jikalau kita berbicara mengenai Ramadan, maka tak lepas bahwa Ramadan itu ada di dalamnya malam yang dinanti-nantikan oleh semua orang. Malam diturunkannya Al-Quran Al-Karim, yakni malam Lailatul Qadar, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala juga telah menyebutkan di dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar Lailatul Qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka jelas disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Lailatul Qadar itu adalah malam 1000 bulan. Tanazzalul malaikah, malaikat turun sebanyak-banyaknya di sana. Maka orang-orang di bulan Ramadan ini pada mencari kapan datangnya malam Lailatul Qadar. Nah, kajian ini kira-kira para pendengar pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala bisa kita ambil ya, tanda-tanda atau kira-kira kapan datangnya malam Lailatul Qadar tersebut. Walaupun Nabi Muhammad SAW jelas mengatakan, an Abdullah ibn Umar qal su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana asma'u an Lailatul Qadri faqala Rasul berkata, pada waktu itu Rasul ditanya tentang Lailatul Qadar. Abdullah ibni Umar mendengar bahwa Rasul bersabda wahya fi kulli Ramadan. Walaupun Rasul mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu fi kulli Ramadan, di setiap hari di bulan Ramadan Lailatul Qadar itu ada. Maka kita persiapkan diri kita untuk setiap hari melakukan ibadah sebaik-baiknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi para hadirin pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam kitab Riyadhus Shalihin dikatakan, di dalam kitab I'anatul Talibin dikatakan di juz 2 halaman 257 kalau tidak salah, di sana dikatakan bahwa Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, beliau menandai datangnya Lailatul Qadar itu berdasarkan dari jatuhnya atau kapan permulaan bulan puasa itu sendiri. Nah, kira-kira di sini ada pendapat yang mensahihkan atau pendapat yang mendukung. Di bawah dari keterangan itu dikatakan bahwa qala Abul Hasan Asyadzali, Abul Hasan Asyadzali mengatakan bahwa mundu, ya, ketika
Abul Hasan Asyadzali menganjakkan umur dewasa. Ketika umurnya Abul Hasan Asyadzali dewasa dan beliau berpuasa, maka beliau tidak pernah terpeleset dari jadwal Lailatul Qadar yang dikatakan oleh Al-Ghazali tersebut. Nah, bagaimana coba kita lihat dan kita cocokkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan di lain hadis itu tentang Lailatul Qadar. Al-Ghazali mengatakan jika puasa itu jatuh di hari Senin, maka malam Lailatul Qadar dipastikan jatuh di malam yang ke-21. Nah, ini kata Al-Ghazali. Nah, hadis Nabi Muhammad SAW yang mendukung malam 21 adalah ketika diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau pernah beriktikaf dengan Rasul di 10 hari pertama, di 10 hari kedua, ya. Jadi 20 hari beliau beriktikaf bersama Rasulullah SAW. Dan kemudian di subuhnya malam terakhir iktikaf, yakni di subuh puasa yang ke-21, beliau Rasulullah SAW berkhutbah mengatakan, "Man i'takafa ma'i falyarji fa inni ra'aitu lailatal qadri." Ila akhirih, hadisnya panjang. Mengatakan bahwa tadi malam Rasul itu melihat Lailatul Qadar. Itu malam yang ke-21. Itu dalil dari atau hadis yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-21. Nah, Al-Ghazali menandai jika puasanya Senin maka Lailatul Qadar jatuh di malam yang ke-21. Kemudian selanjutnya, jika puasanya itu hari Sabtu, maka malam Lailatul Qadar jatuh pada malam yang ke-23. Dan jika puasanya itu di hari Kamis, maka malam Lailatul Qadar jatuh pada malam yang ke-25. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi apa? Hadis Nabi ada yang mengatakan, diriwayatkan dari Abdullah ibni Abbas, ya. Dari Abdullah ibni Abbas meriwayatkan bahwa Nabi SAW, qala Rasulullah SAW, iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan fi tasi'atin tabqa wa fi sabi'atin tabqa wa fi khamisatin tabqa. Ingat ya, tabqa ini maknanya bukan malam yang ke itu, bukan, tetapi sisanya, ya. Beliau mengatakan bahwa iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Anda perkuat ibadah Anda di 10 hari akhir di bulan Ramadan. Ini hadisnya Nabi. Kapan? Malam 21 fita si'atin tabqa, atau malam yang ke-23 fi sabi'atin tabqa, atau malam yang ke-25 fi khamisatin tabqa. Nah, Al-Imam Al-Ghazali menandai kalau puasanya itu Sabtu, maka Lailatul Qadar malam 23. Kalau puasanya Kamis, Lailatul Qadar malam yang ke-25. Kemudian hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika puasanya itu hari Ahad atau hari hari Selasa atau hari Jumat, sebelumnya ya, Selasa atau Jumat, maka Lailatul Qadar ditandai oleh Al-Ghazali jatuh pada malam yang ke-27. Kemudian sisanya Selasa atau Jumat, kemudian Ahad atau Rabu. Jika puasa itu jatuh atau awal bulan Ramadan itu jatuh pada hari Ahad atau hari Rabu, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam yang ke-29. Kalau Selasa atau Jumat itu malam 25, kalau Ahad atau Rabu itu jatuh pada malam yang ke-29. Nah, dalil hadis Nabi Muhammad mengatakan itu apa? An Abi Hurairah radhiyallahu taala annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Lailatul Qadar.
Nabi Muhammad diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda tentang Lailatul Qadar, ya. Beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu innaha fi sabi'atin aw tasi'atin wa ishrin min Ramadan. Jadi Lailatul Qadar itu berada di malam yang ke-27 atau malam yang ke-29. Ya. Wa innal malaikata tilkal lailata fil ardi aktsaru min adadil hasa. Sesungguhnya malaikat pada waktu itu di bumi jumlahnya itu melebihi dari jumlah pasir yang ada di seluruh dunia. Masya Allah, sangat banyak sekali. Nah, maka dari itu Al-Ghazali mengatakan atau menandai bahwa jika puasa itu jatuh pada hari Selasa atau Jumat, maka Lailatul Qadar malam 27. Kalau puasanya itu di hari Ahad atau Rabu, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam yang ke-29. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun begitu, Al-Ghazali mengatakan bahwa ada ya tempat-tempat tertentu untuk menandai kapan jatuhnya malam Lailatul Qadar. Tetapi kita juga mengacu dari hadisnya Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar yang mengatakan bahwa wahiyya fi kulli Ramadan. Semua itu terletak di bulan Ramadan, di hari-hari bulan Ramadan. Maka tidak hanya kita di 10 hari terakhir itu kita mengedepankan ibadah kita, tapi di semua hari, bahkan di selain Ramadan, kita harus menguatkan, menggencarkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba umat yang selalu mendapatkan ma'unah hidayah ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan di bulan Ramadan ini kita digolongkan sebagai orang-orang yang benar-benar mendapatkan malam yang mulia, malam 1000 bulan, malam Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, selalu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan segala aktivitas kita sehari-hari. Ihdinas siratal mustaqim. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.